والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa'lam anna mabahitha usulid dini thalathatu aqsamin ilahiyatun wa hiyal masailul mabhutsu fiha amma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqihi ila akhiril kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa sholat subuh jamaah, bisa kita taklim, bisa kita ngaji. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmatnya pada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin enggak serame biasanya ya, karena semalam Maroko menang lawan Portugal, alhamdulillah ya. Itu Maroko itu adalah tempatnya ulama-ulama. Kalau di Arab namanya Maghrib, namanya apa? Maghrib itu. Ya mungkin karena semalam pada nonton bola jadi pagi rada ngantuk dikit ini ya. Kita doakan dah mudah-mudahan sampai final insyaallah. Ya, kita juga sama sampai final. Husnul khotimah ya. Jangan cakep main di awal ujungnya suul khotimah itu ya. Kita melanjutkan pembahasan kita di mana kita masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang terkait masalah akidah. Sudah saya jelaskan dahulu bahwasanya ilmu akidah itu penting. Kemarin di Cianjur ya, gempa 5,5 kurang lebih. Itu rumah yang hancur begitu banyak. Kebetulan saya udah 2 kali ke sana ngeliatin bagaimana tuh rumah-rumah warga, luar biasa itu. Ada yang baru, ada yang lama, yang besar, yang kecil, hampir rata hancur. Setelah kita cari tahu kenapa kok rumah banyak yang hancur, itu ternyata pondasi mereka nggak pakai. Banyak yang bikin rumah nggak pakai ceker ayam. Makanya begitu penting nih pondasi ceker ayam. Kapan pentingnya? Ketika ada goncangan. Kita kan hidup kadang nggak lempeng-lempeng aja, jalan nggak lurus aja. Ibarat naik motor nih, kalau kita di Jakarta mah alhamdulillah. Coba kita pergi ke kampung yang masih batu-batu, kan ada tuh ya, daerah puncak tuh yang kalau puncak utamanya masih bagus, masuk ke gang gitu udah gerada geruduk. Disitulah tuh ketahuan kuat apa enggaknya motor kita ketika saat ada goncangan. Yang motornya bermasalah ketika ada goncangan langsung rusak. Sama begitu juga diri kita. Diri kita ini ketika dalam kondisi normal, rezeki lancar, anak sehat-sehat aja, istri sehat-sehat aja, semua baik, ya lancar jalan. Tapi ketika ada goncangan, baik terkait masalah istri, digoncang sama istri, barulah kelihatan di situ kualitas tauhidnya.
ketika digoncang sama anak. Barulah kelihatan di situ kualitas tauhidnya. Kuatnya nih kira-kira digoncang sama Allah. Dan tiap kita pasti pernah mengalami. Ada yang digoncang sama Allah pelapannya copot. Ada yang digoncang sama Allah ya, gentengnya rubuh. Bangun lagi gitu. Ada yang digoncang sama Allah semuanya rubuh macam-macam. Maksudnya gini, ada orang masalah sama bini, gara-gara masalah sama bini nggak sholat. Ada orang digoncang masalah sama anak, gara-gara masalah anak kagak ngaji. Itu namanya kena goncangan tuh, nggak selamat. Tapi orang yang kuat, yang akidahnya kuat, ketika digoncang maka tidak ada pengaruh sama sekali. Itulah para nabi kita, ya Nabi Muhammad SAW diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam, ketahuilah, anna mabahitha usuluddin, bahwasanya pembahasan pokok agama, usuluddin. Ya, yang namanya usul tuh pokok. Kalau ke rumah pondasinya. Kalau rumahnya furu, namanya apa? Furu. Jadi ada usul, ada furu. Itu pembahasan masalah usuluddin itu salah satu aksamin, ada 3 bagian. Yang pertama ilahiyatun, permasalahan ilahiyat, masalah ketuhanan. Nah ini ya. Jadi yang dibahas dalam ilmu tauhid pertama kali masalah ketuhanan. Bagaimana kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa yang dikenal? Masailul mabhuth fiha amma yajibu lillah. Pembahasan yang dibahas adalah seputar tentang apa yang wajib bagi Allah. Nanti ada sifat wajib bagi Allah, wujud, idam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhum, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, insyaallah ya. Alhamdulillah. Untung kita lahir di kalangan ahlu sunnah aja. Dari kecil, dari sekolah kita diajarin tuh wujud, qidam, baqa, kan enak. Coba kalau di tempat-tempat yang lain belum tentu kita bisa diajarin begini ya. Makanya di antara nikmat dari Allah yang kita patut syukurin, punya orang tua, bapak ibu muslim. Itu nikmat dari Allah. Coba kita lahir, bapak kita Kristen, mak kita Buddha, kira-kira kita apaan? Hah? Tenda. Kristen, Buddha gitu. Ya, Kristen, Buddha, bapaknya Kristen, ibunya Buddha, jadi apa? Tenda, Krismon. Ini nikmat dari Allah, kita lahir nih di kampung yang alhamdulillah tuh. Nah ini ya, tentang sifat yang wajib bagi Allah. Wa ma yastahilu alaih, juga sifat-sifat yang mustahil tuh ya, tuh, lawannya. Wa ma yajuzu fi haqqih, dan apa saja yang sifatnya jaiz, boleh-boleh aja pada Allah. Apa tuh sifatnya yang boleh-boleh aja? Nanti kita bahas lebih detailnya di pembahasan yang akan datang. Itu yang pertama, masalah ilahiyat. Lalu pembahasan yang kedua yang penting juga, masalah nabawiyat. Apa itu? Wahyal masailul mabhuth fiha amma yajibu lirrasul. Pembahasan masalah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang apa yang wajib bagi Rasul. Ya, apa sifat wajib bagi Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 nanti kita bahas. Wa ma yastahilu alaihim, dan apa yang mustahil ya bagi Rasul. Apa itu? Kidzib, khianat, kitman, baladah. Ini wajib dihafal ini ya. Dan yang terakhir, wa ma yajuzu fi haqqihim, dan apa saja yang boleh. Nah, sehingga ulama membahas bahwasanya seorang muslim wajib mempelajari ini, wajib. Dan di total sami ulama bukan 20, tapi sifat 50. Khamsin. Apa saja yang 50? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Berapa itu? 40.
4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Berapa itu? 48. 1 sifat jaiz bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Berapa? 50. Ini 50 mudah-mudahan kita bisa pegang ya. Nanti doain dah mudah-mudahan ada lembaran kertasnya. Biar apa? Biar kita pajang di rumah ini. Ya. Siapa tahu anak kita nanti penasaran nih, apaan sih Bapak tulisan apa di tembok nih, dibaca sama dia. Oh, ternyata tulisan tentang akidah tuh ya. Kayak di Papua. Habib Muntir Fuad Al-Musawa ke Papua. Ke pedalaman suku Baduinya. Ketika sampai ke pedalaman, mereka ternyata punya barang pusaka. Kata mereka benda keramat ini. Di sono agamanya bukan Islam. Ketika ditanya, apa itu bendanya? Dikasih lihat. Ternyata Quran. Ternyata apa? Quran. Subhanallah tuh ya. Jadi kadang-kadang itu ya kita bukan hanya wajib mewariskan Qurannya, tapi kalau bisa mewariskan nih pahamnya ya. Nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat itu Qurannya ada tapi gak ada yang ngamalin. Nauzubillah. Ya, sekarang udah mulai tuh ya. Udah mulai itu. Nah, yang ketiga permasalahan dalam ilmu tauhid adalah yang penting nih, masalah sam'iyat ya. Apa itu masalah sam'iyat? Wahiyal masail allati la tatalaqqa illa 'anil sam'i, yaitu masalah-masalah yang tidak kita dapat jumpai kecuali bisanya hanya dengan pendengaran ya. Wala tu'lam illa minal wahyi, dan tidak diketahui kecuali hanya dengan wasilah wahyu gitu ya. Jadi kenapa namanya sam'iyat, segala yang berkaitan dengan masalah pendengaran, karena ini nggak bisa dilihat, cuman tahu doang. Apa itu masalah apa? Hari kiamat. Pernah lihat hari kiamat? Belum ya. Mama Loren udah katanya 2012 diramal sama Mama Loren, katanya dunia gelap, katanya kiamat. Ternyata bener kiamat dirinya sendiri itu. Kita jangan jauh-jauh ngomongin kiamat, tenang bang, kiamat masih lama lah. Kiamat sugro, kiamat kecil yaitu mati, nggak lama. Ini kan yang belah tengah nih generasi Zohor nih masih nih. Yang belakangan kiri nih generasi Asar ini, wal asri, udah tinggal nungguin azan maghrib. Nabi Daud kalau nggak salah, Nabi Daud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Nuh, ya Nabi Nuh kalau nggak salah, Nabi Nuh. Mesen nama Allah, request, ya. Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa saya sebelum engkau utus 3 utusan. Kata Allah, iya siap, saya akan utus 3 utusan baru saya cabut nyawa ente. Bertahun-tahun hidup, tahu-tahu malaikat Israel datang mau nyabut. Kalau Nabi izin dulu. Kalau malaikat Israel mau nyabut nyawa Nabi, izin. Semua Nabi izin. Gitu. Ditanya, lah kok langsung malaikat Israel sih? Kan kata saya utus-utusan dulu. Kata Allah, ya, wahai Nabiullah, wahai Nuh, aku sudah utus 3 utusan kepadamu. Apa itu Allah? Yang pertama uban. Uban. Udah banyak utusan Allah deh kayaknya tuh ya. Hampir rata yang sebelah kanan kiri kayaknya udah uban semua itu. Itu utusan Allah udah ngingetin kita bahwa pengen maghrib. Yang kedua apa? Fisik udah lemah. Yang tadi kuat ngangkat bini, sekarang kagak kuat. Ya. Tapi perasaan aja mau ngangkat bini 2 lagi katanya, masya Allah, gak kuat Pak. Yang ketiga sakit tuh. Kan kalau kita ngobrol nih, kalau anak muda ngobrol ngomong ini bisnis. Lu bisnis apaan? Bisnis bubur nih gua. Siang gua dagang es. Wah, kok bisa begitu? Bubur buat bini pertama, es buat bini kedua. Allahu Akbar, luar biasa itu. Malam dagang sekuteng buat bini ketiga. Besok meninggal dagang mulu. Kebanyakan bini tuh. Tapi kalau yang namanya orang tua ngobrol bukan ngomongin bisnis, main saing-saingan penyakit. Lu ngapa lu? Ini gue nih gula.
Wah, berapa gula lu? 300. Kalah, gua gopek 500 gua. Mending gopek gua 600. Jadi main saing-saingan penyakit. Lu ngapain? Gua semurat gua. Gua nggak bisa jalan kemarin. Lalu mending gua dua-duanya nggak bisa bergerak. Gitu. Jadi obrolannya udah obrolan penyakit. Itu kode dari Allah udah. Mau nyari apa lagi kita? Buat yang muda nih ya, terus jangan juga terlena, tenang gue masih muda, gue mau nikmatin dunia dulu. Jangan salah, anak-anak muda bisa jadi meninggal cepet nggak? Kemarin ada anak muda masih sekolah, nih belum lama nih di daerah Siaga situ. Saya punya teman cerita anak muda, nih kayak begini nih masih mungkin SMA kali, tahu-tahu meninggal, nyesek napas, nggak tahu penyakitnya apa. Tuh, ini lagi rame sekarang nih. Ya, lagi rame orang meninggal mendadak ya, kalau kata bahasa ulama namanya mautul fujaah, mati mendadak tuh ya. Hati-hati, jangan kita remehkan yang namanya min alamatis saah, termasuk tanda hari kiamat banyaknya orang meninggal mendadak. Jadi meninggal tuh ada sebab atau nggak ada sebab ya. Kita kan kadang-kadang berpatokan sama sebab. Oh tenang, gue masih sehat. Belum tentu sehat selamat, itu sehat-sehat aja loh. Bisa jadi kita sehat nggak sakit, badan kita berangkat ke sekolah, naik motor, ketabrak, jatuh, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita minta sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah ya. Sebenarnya ada sih amalan yang kalau kita baca insya Allah husnul khotimah. Satu, yang pertama, jangan lepas sayyidul istighfar pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar, rajanya, tuannya istighfar ya. Kalau kita baca istighfar kan yang normal 70 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Nah ini kalau kita baca satu tuh, itu yang 70 kalah udah. Namanya sayyidul istighfar. Ada lagi bacaan 7 kali sehari, ya. Yang di dalam ratibul hadad, ya. Apa bacaannya? Selain ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah, apa bacaannya? Amitna ala dinil Islam. Apa depannya? Depannya apa? Amitna ala dinil Islam. Ya. Intinya yang amitna ala itu 7 kali dibaca tuh ya, sehari. Atau yang terakhir baca ayat kursi tuh, habis sholat. Dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siapa yang baca ayat kursi habis sholat, maka antara dia dengan surga tinggal nunggu mati doang. Kalau habis sholat meninggal, insya Allah surga tuh ya. Baca apa tuh? Ayat kursi habis sholat. Itu kalau dia meninggal habis sholat, surga udah insya Allah gitu. Nah, inilah tips-tips ya. Ada di daerah Jawa ada majelis namanya majelis husnul khotimah ya. Jadi buat orang lansia umur 50, 60, habis lulus 70, itu anaknya menitipkan di majelis itu, kayak macam pesantren. Jadi dibikin tuh program, pokoknya pagi ngaji ya, siang zikir, sore ibadah, pokoknya programnya husnul khotimah gitu. Karena kan orang meninggal dengan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasanya ngaji meninggalnya insya Allah pas ngaji, yang biasanya sholat insya Allah meninggalnya pas sholat. Nah, kalau orang biasanya banting kartu meninggalnya pas, kalau biasa main catur meninggalnya pas skakmat, astagfirullah, kaget ya, meninggal tuh ya. Padahal yang dimakan kudanya tuh, yang meninggal orangnya itu raja tuh ya. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, amin. Walidza qala, oleh karena itu berkatakan yajibu alaihi, wajib atasnya, ay kulli syakhsin, yakni banyak untuk setiap orang. Aidon juga an yarifa aqaidal iman, mengetahui aqaid ya, akidah keimanan. Kalimat akidah itu asalnya akad ya.
Akad jadi aqidah, sama ain qaf dal, aqdun. Orang nikahan namanya aqdun, nikah. Ya, jual beli aqdul bai'. Sama akidah akad. Apa sih artinya akad? Fungsi akad adalah mengikat. Catat baik-baik. Apa fungsi akad? Mengikat. Jadi kalau ada orang akad nikah, mengikat antara dua pasangan. Akad jual beli mengikat perjanjian antara penjual dan pembeli. Sama kita nih kalau punya akidah berarti punya ikatan. Sama siapa? Sama Allah. Tuh ya. Ibarat kata gini, orang naik bungee jumping tuh ya. Kalau kita orang sini ada yang pernah nggak bungee jumping? Lompat yang tinggi banget yang kakinya diikat. Seandainya orang lompat dari ketinggian begitu kakinya nggak diikat, bagaimana tuh? Itu otaknya kemana-mana udah maur udah tuh, lompat wing jubruk habis. Karena ada ikatan, selamat gak? Selamat. Makanya penting untuk ikatan itu. Yang tadi saya bilang pondasi penting, ikatan penting. Ini kita kalau misalnya kita belajar ame guru misalnya, nggak punya ikatan ame guru, lagi galau larinya ke maksiat. Tapi kalau orang punya ikatan dengan gurunya lagi galau, nanya guru minta obat. Guru, saya lagi galau ini. Pas pengen nikah, udah pengen hari H, tahu-tahu sang perempuan batalin. Itu ya. Bukan ente, bukan. Itu doa ini, semoga dapat calon pasangan yang soleh. Dimudahkan rezekinya, dikasih rezeki yang min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan nih dapat rezeki yang banyak insyaallah ya. Jual tanah kali enggak? Kuncinya 3 surat. Yang pertama suratul Waqiah, yang kedua surat Ar-Rahman, yang ketiga surat tanah. Insyaallah qabul gitu. Paling cepat itu surat tanah gitu ya. Nah, jadi tadi ya, ada ikatan. Nah, kalau nggak ada ikatan dengan gurunya, masalah datang ujung-ujungnya minuman. Ya. Ujung-ujungnya maksiat. Pelariannya guys, tapi kalau kita ada ikatan enggak? Tapi ada orang begini, Ustadz saya galau, saya minta nasihat dari antum. Dikasih nasihat, cuman kok nggak selesai masalahnya. Nah ini ternyata orang yang minta nasihat bukan hanya sekedar minta, tapi kudu yakin. Kita minum obat Paramek ya, tapi kita yakinnya Panadol, agak baik itu. Bener gak? Orang dikasih nih puyeng, dikasih obat yang bukan obat biasanya diminum, kata dia memang nggak mempan, udah diprotek duluan sama dia. Mempan gak tuh? Agak mempan ya. Ada orang dikasih obat Panadol, biasanya Paramek. Ada yang nggak mempan Panadol, mempannya apa? Paramek. Tergantung keyakinan. Makanya kita kalau udah diminta nasihat ame guru, yakin baik, insya Allah jadi baik. Hati Nabi yang nasihatin, kalau emang nggak yakin nggak baik. Nah ini pentingnya akidah, akad ya. Walaisal wajib hifdz hadhihi sifat al-atiyah. Hukumnya nggak wajib ya, menghafal sifat-sifat yang berikut ini ya. Balil wajib, akan tetapi yang wajib i'tiqadul jazim, meyakini dengan mantap, ma'ad dalil, disertai dalilnya ya. Wala yalzamu talaffudzu bil ibarah, dan tidak wajib melafazkannya dengan suatu ungkapan ya. Jadi dalam masalah sifat-sifat 20 ini inti yang wajib kata Syekh Nawawi adalah diyakinin gitu. Karena apal belum tentu yakin ya. Ada orang kafir, waktu itu ada seorang Habib dicerita dengan seorang perempuan tua di pesawat. Itu perempuan tua diajak ngobrol pakai bahasa apa aja bisa. Ditanya nih, min aina anta? Dari mana ente? Ini dari Indonesia. Itu orang tua perempuan ngomong pakai bahasa Indonesia. Indonesianya mana? Dari Jawa. Oh, Jawa ngendi? Jadi dari mulai bahasa Arab ya, ternyata nih orang Indonesia dipakai bahasa Indonesia, ternyata Jawa dipakai bahasa Jawa, itu orang ngerti. Ternyata bukan hanya ahli bahasa banyak ini orang,
tapi juga hafal Quran, banyak hafal hadis, kitab-kitab ulama dihafal. Setelah ngobrol panjang, takjub dah nih seorang Habib ini dengan perempuan ini. Pas turun ternyata ada salib di sini. Ternyata dia orang orientalis. Oke, orang yang hafal dan menguasai ilmu Islam tujuannya menghancurkan Islam. Pelajarannya apa? Enggak semua orang yang hafal Al-Quran itu yakin dengan isi Al-Quran. Gitu. Sama kita tuh dalam masalah akidah, ada orang tahu sifat wujud, tahu, bukan yang nggak tahu wujud, kidam, bako, apa ya, wujud itu ada, kidam terdahulu, bako itu kekal. Tapi kalau urusan masalah rezeki diragu mulu, seolah-olah Allah nggak ada tuh. Ya. Makanya sifat ini kudu kita yakinin. Contoh, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Ini Imam Hatim Al-Asam punya bini. Ya, Hatim Al-Asam izin, mak, saya pengen berangkat pergi haji. Nah, zaman dulu pergi haji nggak kayak sekarang. Kalau sekarang cuma 40 hari. Zaman dulu mah, kalau namanya haji udah jangan ditungguin dah. Pokoknya orang udah lupa baru balik begitu. Ya, makanya kalau zaman dulu seremonialnya masya Allah, walimatus safar, diazanin, minta maaf, nulis surat wasiat. Karena memang tadi orang zaman dulu kalau yang namanya haji kagak ada setahun 2 tahun lebih. Nah kemudian yang dikhawatirkan nih istrinya nanti mikirin masalah nafkah tuh. Apa kata bininya, bang abang jangan takut, abang pergi mau kemana juga jangan pernah takut bang ninggalin aneh. Karena yang pergi hanya sang pemakan rezeki, sedangkan Allah tetap ada yang maha memberi rezeki. Itu namanya orang yakin dengan sifat wujud. Tuh. Diputusin ame pasangannya yang buat anak muda tuh. Galau. Seakan-akan Allah nggak ada tuh. Ya. Masalah rezeki, kerjaan. Insya Allah kalau kita yakin Allah ada, Allah pasti ada kok. Ya. Tapi kalau kita udah nggak yakin namanya Allah, Allah nggak ada, Allah juga nggak bantu kita. Ya. Kayak kemarin acara Maulid, kita bikin acara Maulid Pak. Ya. Ini yakin nih, masalah keyakinan ini. Pas pengen kita udah tanggalin nih, besok pokoknya akhir bulan November, awal bulan Desember kita nge-share nih, banyak orang habis gajian. Buat apa tuh Maulid? Subhanallah, pas pengen kita share terjadi gempa di Cianjur. Di sana ada pondok guru kita, ada pondok teman-teman kita, ada orang susah di sana yang mesti kita bantu. Ini kira-kira nge-share Maulid apa nge-share Cianjur nih? Bantuan. Agak bingung juga tuh. Tapi subhanallah, Allah kasih, Allah bimbing, udah nge-share aja. Rezeki di tangan Allah. Bener tuh kita nge-share. Ayo yang mau nyumbang ke Cianjur. Wah, alhamdulillah, duit banyak masuk jutaan. Baju sampai 1 mobil bak terkumpul tuh hari plus 2 hari Selasa setelah kejadian kan Senin tuh, Selasanya kumpul tuh banyak. Subhanallah ya, habis aja H-7 masih kurang 20 juta kurang lebih ya. Ini tinggal H plus H-7 nih. Emang karena Allah yang punya urusan buat Maulid Nabi, bukan Maulid kita, bukan Maulid siapa? Maulid Nabi dalam waktu 7 hari kumpul itu. Lebih malah. Targetnya 40 juta, yang masuk 56 juta. Alhamdulillah. Makanya kalau buat Maulid Nabi biasanya kagak ada yang kurang, lebih justru. Ini akidah ini. Ya. Tiap tahun begitu. Bikin target 30, naik 40. Bikin target 40, naik 50. Ntar besok tahun depan 70 nih kayaknya. 70 juta. 20-nya buat pajar kawin. Sekalian nih, mumpung pakai tenda. Yakin namanya Allah ini, orang yang kuat tauhidnya begitu. Jadi jangan sampai musola Nurul Iman takut bikin maulid gara-gara takut nggak ada yang nyumbang. Ya Allah, ini kan nabinya Rasul ini kekasih siapa? Allah. Kalau bikin ulang tahun yang ngerayain kita, tapi yang ongkosin siapa? Allah. Tuh. Ini keyakinan ini.
Banyak di pesantren di daerah tuh ada teman saya namanya Munawir, pulang mondok dari Darul Islah. Dari Darul Islah berangkat. Awal belajar saya tahu, susahnya saya tahu, berangkat pulang ke kampungnya di Riau. Sampai Riau mau buka pondok, nggak punya duit sepeser pun. Tapi niatnya kuat mau buka pondok. Akhirnya apa? Ada orang bantu. Ustadz, ini ada kayu-kayu, ada apa? Kusen, ada ininya dibikin bedeng. Tahu bedeng? Kalau orang bikin rumah gedong tuh kan ada bedengnya. Ya begitu tuh. Bikin pesantren modal bedeng gitu. Bikin berapa lokal gitu? 4 apa 3 gitu. Diundang kiai dari Jakarta. Datang kiai, doain nih. Didoain ke sana kiai, doain. Sekarang alhamdulillah udah jalan tuh pesantren itu. Nggak mesti bangunan bata begini, nggak mesti bangunan tembok. Bedeng asal bisa nutupin dari dingin cukup. Asal ya yakin rezeki dari Allah. Sama kawin begitu juga Pak ya. Saya kan kawin modal innamal a'malu binniyat. Duit nggak punya, mahar nggak punya. Cuma modal apa? Niat. Yakin nama doa minta Pak. Saya bilang bapak saya, Pak, kalau nanti bapak dapat rezeki gede, ya gitu. Doanya Faris tuh insya Allah. Lah bener subhanallah, dapat orderan objekan gede. Puluhan juta. Nah, ini nih doa kita kabul nih gitu. Mengerjaan ngaji doang, ame ngajar, kagak ada kerjaan lain. Subhanallah tuh nikah modalnya ya yakin. Jadi segalanya butuh keyakinan tuh. Nah makanya tadi orang yang ngapal belum tentu yakin. Ya, banyak orang Kristen sekolah di sekolah Islam Fatihah hafal. Ya. Kalimat login hafal, kalimat login tahu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hafal dia. Kenapa tuh orang nggak jadi muslim? Karena kagak yakin. Dia bisa aja baca tuh asyhadu alla ilaha illallah, login langsung masuk itu. Asal jangan logout aja. Kan gampang tuh ya. Amma man hafidhu al-fadhal aqaid wa adillataha, adapun orang yang menghafal lafaz-lafaz akidah dan dalil-dalilnya min afwahil masyayikh, dari lisannya para guru, min ghairi husuli ta'ammulin, tanpa dipikirin atau tanpa cari dalil, kama qad yaqa li ba'dil awam, sebagaimana terjadi pada sebagian awam, fala yakhruj, maka tidaklah keluar bidzalika, dengan sebab sifatnya itu, perbuatannya itu, an kaunihi muqallidan, daripada dia itu seorang muqallid ya, seorang pengikut ya. Jadi ada orang imannya itu belajar dari gurunya, pokoknya kata guru gua begini, tapi nggak mau nyari tahu, namanya muqallid. Dan menurut sebagian ulama dalam qaul ashah dikatakan annahu mu'min asin, dia mukmin tapi maksiat karena dia itu nggak mau cari tahu. Gitu. Tahu nggak Allah? Tahu. Allah ada nggak? Ada. Dalilnya apa? Au. Gitu. Udah au aja udah. Yang begitu mukmin tapi bermaksiat. Sampai kapan? Sampai di ngaji. Makanya nih kita buka kitab ini nih sengaja kita bahas tauhid karena memang jarang dibahas. Orang banyak masalah tafsir dibahas, hadis dibahas, tapi masalah akidah nggak dibahas. In qadara 'ala nadhar. Nah, tapi ada tapinya, kalau memang dia bisa untuk belajar, masih muda gitu. Nah, kalau kita kan udah berumur ya, mau belajar apa? Memang tinggal tungguin azan maghrib. Tinggal nungguin azan maghrib tuh ya. Wa ghairu 'asin in lam yaqdir, dan enggak maksiat kalau dia itu tidak mampu. Nah, intinya tadi ya, ada ulama mengatakan seorang mukmin wajib belajar tentang akidah, enggak boleh taklid, harus belajar sendiri. Ada yang kedua mengatakan apa? Boleh, tapi dengan syarat memang orangnya udah enggak mampu, disuruh ngapal ayat kagak bisa, disuruh ngapal kitab kagak bisa. Udah dah, yang penting gua ngikut akidahnya ustadz gua, aman insyaallah tuh ya. Karena memang yang namanya akidah ini nggak boleh ngikut. Ya, namanya fikih boleh, taklid boleh, kalau fikih boleh. Kenapa angkat tangan begini? Ya guru gua begitu. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Makanya dalam urusan sholat orang bagaimana aja asal ada ikutannya boleh. Orang sholat ada yang begini, gitu, ada yang gitu ya, diputar, nggak gini-gini nggak gitu, dikit doang gitu.
Saya tanya, ente dari mana? Dari guru saya. Udah aman, dari guru. Entar di hari kiamat gurunya tanggung jawab. Makanya fungsinya gitu. Kita kalau belajar di Google nggak bisa tanggung jawab. Tapi kalau kita belajar sama guru tanggung jawab. Dari mana ente? Dari guru, gurunya guru sampai Rasulullah ternyata gitu. Nah, tapi kalau urusan akidah nggak bisa, nggak boleh taklid. Buat anak muda khususnya, wajib belajar apa ayatnya, apa dalilnya. Baik secara nakli maupun akli, apa logikanya Allah itu ada. Yang ada kisah terkait masalah adanya Allah. Jadi ada orang tukang cukur, ya lagi nyukurin orang. Kata kang cukur begini, bang, menurut saya nih bang nih, Allah nggak ada bang. Kata yang dicukur, emang apa? Kalau Allah ada, nggak mungkin ada orang susah, nggak mungkin ada orang kelaparan. Kalau Tuhan ada, ya Tuhan nggak ada lah. Itu buktinya ada orang miskin, orang susah, orang menderita dan sebagainya. Akhirnya yang dicukur bingung nih, wah gimana balasnya nih gitu. Pas keluar tempat cukur rapi dibayar, ada orang rambutnya gimbal gini, orang gembel rambutnya gimbal. Wah dapat ide, masuk ke tempat cukur lagi, bang. Menurut saya tukang cukur nggak ada bang. Kata tukang cukur, lah apa-apaan ente? Kan tadi baru saya nyukur sama nih. Tuh lihat di luar tuh, ada orang rambutnya gondrong nggak keurus. Menurut aneh tukang cukur nggak ada. Kalau tukang cukur ada, nggak ada orang bang model kayak begitu. Kata kang cukur, lah bukannya nggak ada, dia nggak mau datang ke aneh. Kalau dia datang ke aneh minta cukur, aneh cukurin kok. Nah begitu juga Allah bang, bukannya Allah nggak ada bang, tapi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang hina di dunia itu gara-gara kagak mendatangi Allah. Padahal orang lapar kagak ada kalau rajin maulid, bener gak? Orang lapar nggak ada kalau rajin datang tahlil, makanya itu jangan dibuangin itu. Ya, apalagi santri berharap juga maulid terus setiap hari kalau bisa tuh. Minimal kebuli sama nasi kotor ya. Ada gak nasi kotor di sini? Hah? Di pulau ada nasi kotor. Nasinya kotor. Ya. Kalau kita kan nasi kebuli, kalau di sana ada namanya nasi. Itu kita senang banget itu kalau maulid nasi kotor ya. Nah jadi tadi kembali lagi, bukannya kagak ada rezeki dari Allah, tapi kita sebagai seorang hamba kagak datengin sumber rezeki. Coba kita istiqomah datang maulid, istiqomah ikut tahlil, insya Allah ekonomi kita aman tuh ya. Baldatun thayyibatun warabun ghafur begitu ya. Nah jelas ya, jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya. Satu dua pertanyaan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khalas ya.